Assalamualaikum. Di sini saya Kiki Kurnia dari kelompok 11. Di sini saya akan membaca sedikit materi dari kelompok kami, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang produktif. Selamat menyimak ya. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar secara umum. Pengelolaan kelas berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pelajar dan prestasi siswa. Siswa dapat belajar banyak di beberapa lingkungan kelas dibandingkan lingkungan kelas lainnya. Pengelolaan kelas yang efektif tidak terlalu berkaitan dengan tingkat aktivitas atau keributan. Kelas yang diatur dengan baik adalah kelas di mana siswanya selalu terlibat dalam aktivitas belajar yang produktif dan perilaku mereka jarang mengganggu tercapainya tujuan pengajaran. Selanjutnya di sini ada beberapa bagian. Bagian-bagiannya adalah 1. Mengatur kelas. Setiap guru harus pintar-pintar dalam mengatur kelas untuk memberikan kenyamanan terhadap anak dalam belajar, terutama pada anak usia dini yang masih berpikir di dalam kelas ataupun pelajaran itu masih tentang bermain. Yang kedua yaitu membangun dan mempertahankan hubungan guru siswa yang produktif, menciptakan iklim psikologis yang efektif, menetapkan batasan, merencanakan aktivitas yang membuat siswa fokus pada tugas. Yang ketiga yaitu menyikapi perilaku yang tidak sesuai. Sekalipun para guru sudah merencanakan dan menyusun kelas supaya lebih efektif dan produktif, terkadang bahkan mungkin selalu akan terjadi yang namanya misbehaviors. Misbehaviors adalah tingkatan apapun yang mengganggu pembelajaran dan aktivitas di kelas yang sudah direncanakan. Misalnya, tindakan berbicara tidak sesuai dengan gilirannya, berkelahi dalam kelas, mengganggu teman yang fokus belajar, dan tindakan-tindakan apapun yang dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar dan pengajaran. Selanjutnya yaitu uraian pertama. A. Mengabaikan perilaku, ignoring behaviors. Dalam beberapa kesempatan, mengabaikan perilaku atau bertindak diam mungkin akan lebih bijaksana, sebab bisa jadi tindakan seorang guru untuk menghentikan misbehaviors walau hanya beberapa detik saja, akibatnya malah tindakan perhatian tersebut yang mengganggu jalannya pembelajaran. Uraian yang kedua, memberikan isyarat kepada siswa, cueing. Dalam beberapa keadaan, hanya memberikan isyarat kepada siswa yang berperilaku misbehaviors lebih dari cukup daripada menghentikan jalannya pembelajaran. Sebagai contoh, ketika ada anak berbicara dengan teman sebangkunya, tidak membicarakan tentang pelajaran ketika seorang guru sedang menjelaskan beberapa materi yang dianggap sulit. Baiklah, di sini kesimpulannya adalah pengelolaan kelas adalah salah satu tanggung jawab guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika ia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas dimaksud untuk menciptakan lingkungan belajar kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Ada beberapa komponen yang harus diperhatikan sebagai berikut: pengertian pengelolaan kelas, alasan, tujuan dan strategi manajemen, desain lingkungan, visi kelas, penciptaan lingkungan menjadi komunikator yang baik, menghadapi perilaku bermasalah, yang program berbasis kelas atau sekolah, faktor penghambat, dan prosedur manajemen kelas. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, maka akan mampu tercipta lingkungan pembelajaran yang kondusif dan lingkungan yang efektif.
Sekian, terima kasih. Itulah beberapa penjelasan dari PPT saya. Saya Kiki Kurnia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.